Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yudabbirul amra ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Afala tadhakkarun. Ilaihi marji'ukum jami'an. Wa'dallahi haqqan innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا
walladzina amanu wa amilus solihati bil qisṭa. والذين كفروا لهم شراب من حميم من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa nahari hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma alimna min ta'wil hadzal Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la yusyrik bi mulkihi ahad wa la yaqsa ni'amahu 'adad. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita niki sampun berada di penghujung bulan Syawal. Gitu. Hampir telas iki sana Syawal. Sing cek dereng nggih monggo tasih enten sithik-sithik. Ngoret-ngoret tasih dereng nyawal. Nek pun nyawal ya harus disambung dengan yang lain. Ibnu Rajab Al-Hambali piyambake niku memberikan fatwa, memberikan sebuah nasihat min alamatil qubulil hasanat al hasanatu ba'daha. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dia termasuk salah satu dari mazhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Piyambake ngendika di antara tanda-tandane amalan sing dipun tampi kalih Allah. Di antara tanda-tandane amalan sing dipun trima kalih Allah niku napa? Di antaranya adalah piyambake niku nglampahi kesaenan sabare kesaenan meneh. Artinya mantun nglampahi kesaenan itu jangan berhenti. Aku wis tuwuk poso Ramadan. Mosok sak wulan sik poso neh. Aku wis tuwuk poso sik poso nglakoni apik meneh. Padahal Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan di antara
diterimanya tanda-tanda di antara diterimanya amal kebaikan kita itu kalau panjenengan melakukan kebaikan setelah itu. Apa? Yang tujuannya memang dalam rangka untuk selalu istiqomah dengan kebaikan. Makanya nek kula ngomong istiqomah niku koyo sawane wenteng. Nglakoni ini lho apot. Istiqomah itu apot. Nek kur ngomong, monggo bapak-bapak nggih, ibu-ibu nggih, monggo kita istiqomah nggih, enak. Nglakonane masyaallah. Mangan terus kayak kanjeng Nabi saat ketika para sahabat tanglet mari kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ay amal ahabbu ilallah ya Rasulullah. Amalan sing paling dipun remeni kali Allah niku amalan sing pripun kanjeng Nabi? Qala adwamuha wa in qalla. Amalan sing paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan sing ajeg. Ajeg ini apa? Ajeg kontinu terus menerus wa in qalla senajan sithik. Saiki jenengan nangen-nangen kira-kira sak bare Ramadan sing iso diistiqomah niku napa kira-kira? Sedekah, wah entek Ustaz, entek sedekah. Napa malih? Zakat wis ora enek, zakat ora enek. Poso, nggih, mungkin isa uga. Poso Senin Kamis, poso Ayyamul Bid, ya poso monggo lintune. Qiyam Ramadan, nah itu bisa jadi. Napa salat malamnya yang diistiqomahkan. Nek salah satu jenengan lampai kuwabeh, mapi. Tapi paling tidak kan biasanya tiang nek ngelampaui kabeh kan abot. Paling tidak ada satu amalan yang jenengan istiqomahkan. Apa? Salat malam. Apa dasarnya? Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam niku natih nasihati dumateng Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah, nggih kanjeng Nabi, wonten napa kanjeng Nabi? Ya Abdullah la takun mislu fulan. Kowe aja temen kaya dene si Pak kuwi, ana kaya dene wong kuwi, ada kaya dene kuwi aja. Lha napa kanjeng Nabi? Kana yaqumu minal lail summa taraka qiyamul lail. Biyen salat malamnya Masya Allah mantep. Salat malamnya ora tau telat. Salat malamnya terus menerus istiqomah luar biasa. Fataraka qiyamul lail. Berniku belas ora tau salat. Paham maksudnya niki? Nanti mari istiqomah Ramadan. Wah. Telat sak rakaate getune Masya Allah. Sak bari Ramadan entek belas resik. Kari witire tok. Iku penek koper. Naudzubillah. Padahal biyen niku bangun ngoten jam 3 wis kemeletak. Nggih to? Teng pawon kemeletak wis kana ngantuk. Saniki. Ya, wabot jam 3 wis jejek sarung, jejek selimut. Niki Pak. Pengantar artinya Nabi kata Nabi, ya Abdullah bin Amr, ya Abdullah la takun mithlu filan. Kowe temen kok dene si fulan. Kana yaqumul lail, kaya yaqumul lail, cuma taraka qiyamul. Biyen, nah ngoten. Biyen ora tahu telat salat malamnya, tapi kemudian setelah itu dia tinggalkan salat malam dan tidak pernah lagi melakukan ojo kaya ngono kuwi. Niki napa dawuhipun Kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Pramila menika para jamaah, nah niki mumpung di bulan Syawal, monggo dijaga niatnya, dikuatkan niatnya, difreshkan kembali niatnya. Mudah-mudahan seakan-akan kita seperti berhadapan dengan bulan Ramadan. Dan di saat itulah insya Allah semangat ibadah akan muncul kembali. Sing biasa ngaji nih rotet lemes, ayo semangat meneh. Nah, ngeten Mas. Biasane ngaten, cek tangan durung waya ngaji. Wah, durung waya. Monggo kita sarang-sarang sebagai pembukaan
untuk kajian malam ini. Mudah-mudahan kita semua Allah diberikan istiqomah. Sebab istiqomah ini Pak, syarat untuk seseorang itu bisa istiqomah ada sekawan 4. Yang pertama, hadirkan ilmunya. Panjenengan kudu paham apa sih salat bengi, apa sih salat tahajud iku, apa sih qiyamul lail, ya apa sih dalile iku. Kudu paham, ilmunya dulu dipelajari. Kok tertarik lagi, tambah. Yang kedua, ilmunya sudah kita pelajari. Yang kedua, hadirkan fadhail, keutamaan qiyamul lail. Fadilah qiyamul lail itu napa mawon? Pelajari sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Kalau misalkan ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'ataka rabbuka maqamam, misalkan itu. Kalau dalam hadis banyak sekali hadis. 2. Jadi ilmunya dipelajari, hadirkan keutamaan-keutamaannya. Yang ketiga apa Pak? Hadirkan ancaman-ancaman jika meninggalkan qiyamul lail. Ini harus dipelajari. Iya, aku nak qiyamul lail kok begini ya, saya kok begini dan lain sebagainya. Dirutinkan. Jangan sampai meninggalkan qiyamul lail. Yang terakhir, yang keempat, berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang selalu istiqomah. Donga ini penting. Kadang-kadang apa donga tok ora tau ndung, masih coba doa. Doa wa ibadah. Donga masih ibadah. Dan doa itu bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir menjenengan umure mesti sampai 50. Krono jenengan berdoa pada Allah, oleh Allah digeser. Hadis wida. Misalnya kan kita nggak ngerti mana takdirnya, kita nggak tahu. Makanya minta pada Allah diberikan takdir yang terbaik untuk kita. Dan itu kesempatan itu dengan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Memang teman-teman sekawan nggih, biar istiqomahnya tetap akan jalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin. Inna rabbakum sak temene utahe pangeran sira kabeh iku Allahu Gusti Allah, ya rupane Gusti Allah. Iku alladzi dzat khalaqa kang wis ndadekake sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan wal ardolan bumi. Fi sittati ayamin ing dalem 6 dina, 6 masa, 6 hari. 6 dina niku maksudnya napa? 6 masa, 6 proses. Tsumma nuli istawa. Wah, ini ayat ini luar biasa nih dibahas. Satu ayat tak ini enggak mau selesai sampai nanti jam 8, jam 9. Bener. Panjang kajiannya itu. Tsumma nuli istawa, tetap manggon sapa Allah alal arsy ing atase arsy. Istawa iku apa? Arsy iku wah gak wari selesai dibahas. Panjang aja. Yudabbiru wis ngadabbiru ngatur sapa alladzi sapa Allah al-amra ing sakabehane perkara. Ma min syafi'in ora ana wong sapa syafi'in min syafi'in saking wong kang bisa nulungi, sapa wong kang bisa ngkei syafaat illa kejaba mimba diidnihi saking izba sakwise idine Allah Subhanahu wa taala. Dalikum sing kaya mengkono iku ya rupane ya Allah iku rabbukum pangeran sira kabeh.
fa'buduhu mongko nyembah sira kabeh ing rabbukum pangeran sira kabeh. Afala tadakkarun? Masyaallah. Diakhiri dengan ayat pertanyaan. Afala tadakkarun? Ana ta ora, ana ta mongko ora padha angen-angen sira kabeh? Ana ta ora padha eling-eling sira kabeh? Masyaallah. Ayat yang luar biasa ayat ini sebenarnya dibahas. Para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala, satu ayat ini kayaknya insyaallah mungkin panjang kita bahas. Yang pertama, inna rabbakumullah. Ai makna ma'budakumul haq. Jadi sesungguhnya Tuhanmu, pangeran sira kabeh iki ya Allah. Sebab Yahudi itu mungkin nggak punya pangeran, namanya siapa nggak jelas. Jangan kalau membaca buku ensiklopedia Yahudi, berapa jilid? Ensiklopedia Yahudi. Jadi jangan misalkan ditanya atau jangan tanya di Amerika sana kan, di sana kan ada namanya sinagog. Mau sinagog? Sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Kalau umat Islam namanya apa? Masjid. Kalau Yahudi namanya sinagog. Jenengan tanya, mungkin dengan bahasa Inggris ya. Siapa sih nama Tuhanmu? Mereka akan jawab, ya pokoknya my God, ya Tuhanku. Ya siapa namanya? Nggak ada namanya. Mereka nggak punya nama Tuhan itu. Pokoknya Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam itu kita punya nama. Siapa? Inna rabbakumullah. La ilaha, bahkan wa apa? Di dalam ilahukum ilahu wahidun fa'budu. Jadi Allahu rabbukum. Allah itu jelas nama, ini ismudzat. Jadi Allah itu adalah nama dari Tuhan kita yang kita miliki. Dan itu satu-satunya nggak ada lain. Kalau di agama lain ada namanya macam-macam. Kristen katanya juga punya Tuhan. Namanya siapa? Halo? Apa? Sinten namanya? Kristen? Wah, mboten. Mereka mengatakan Tuhan Allah. Itu jiplak bener. Jenengan kalau lihat Bible yang kalau Indonesia, cetakan Indonesia itu kan ada namanya itu Allah, Roh Kudus atau Allah siapa. Jenengan kalau cek bandingkan dengan Bible yang cetakan Malaysia. Cetakan Malaysia tidak akan ada namanya Allah. Kenapa? Karena itu milik umat Islam, nggak boleh dipakai di Kristen. Makanya kalau Injil cetakan Malaysia itu nggak ada namanya Allah, nggak ada. Pada Kristen. Kenapa? Karena dianggap itu merampas haknya orang Islam. Dan di Indonesia kan bebas, demokrasi, sak-sak, bahkan Indonesia. Kalau di Malaysia diatur, Pak. Negara itu ikut andil dalam menentukan akidah. Makanya kalau ada teman-teman lanjut S1 atau lanjut S2 sampai S3 di Malaysia tentang pemikiran Islam, luar biasa. Tak akui. Kenapa? Karena negara yang atur. Akidahnya bagaimana, pemikirannya bagaimana, diatur oleh negara. Islam kan kalau di mana? Kan Indonesia kan aman. Opo enek. Sampai PKI gak cobelas ngaturin negara piye, ngaturin PKI wangel. Gak ada yang ngatur. Padahal kalau kita melihat coba di mana itu di Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Coba kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Lu bayangkan, berkat rahmat Allah. Apa bedanya Allah? Berkat rahmat Allah yang dimaksud di
pembukaan ini, preambule pembukaan Undang-Undang Dasar dengan rahmat dapat dengan ketuhanan yang Maha Esa di sila yang pertama. Pancasila. Apa bedanya? Nah ini nyenengan ini kudu maca buku. Ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Master Hajairin MA, dan dia itu termasuk orang Indonesia yang sekolah di Belanda, dan dia memang pakar dalam bidang konten-konten itu. Dia menulis satu buku yang menarik yang judulnya itu permasalahan dalam Pancasila. Itu ditulis oleh dia. Makanya jangan heran kemudian kalau ada siapa Habib Rizik Syihab yang pernah disertasinya dia tentang Pancasila, nggak ada yang bisa membantahnya. Saya Indonesia aja kalau mau dialog, saya Indonesia kalau cuma ini tentang Pancasila, dan dia punya data lengkap. Cuman kita ini kan Indonesia ini kalau sudah bicara Pancasila kan liberal, Pak. Apa yang melebu pemikiran kan liberal itu tahu liberal, bebas mikir apa yang masuk di situ. Padahal Pancasila itu dulu dirumuskan oleh tim 9 dan itu rata-rata adalah orang Islam semua. Nanti kan, hanya orang nggak ngerti sejarah dianggap Nah itu lengkap ya, silakan dibuka di bukunya Api Sejarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Mansur Suryanegara. Ada 2 jilid tebal-tebal. Api Sejarah 1, Api Sejarah 2 jilid itu. Lengkap disitu bahas. Para jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Jadi ternyata memang Tuhan itu yang punya nggak kita. Orang Kristen nggak punya. Di Malaysia ini digugat kalau ada orang Kristen kok menyebut di dalam Bibelnya itu Allah, nggak boleh dicetak. Harus tidak boleh disebutkan nama Allahnya, dihapus. Makanya Bibelnya Malaysia nggak ada nama Allahnya. Tuhan itu toh. Itu kan mempertahankan. Kenapa itu haknya orang Islam, nggak boleh dipakai itu orang Kristen. Kalau di Indonesia kan aman-aman aja. Ini saya ngomong ini ada data, Pak. Jadi saya yang mendapatkan data ini dari Dr. Adian Husaini MA, dan sekarang dia ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia. Nah, beliau yang memang khusus mendalami dalam bidang ini. Jadi dia itu S3-nya tentang Yahudi dan langsung penelitiannya di Amerika. Masya Allah. S3-nya jadi tentang Yahudi. Dan bukunya saya semua ada di rumah, saya punya semua. Makanya dibaca. Perjamaah yang dimuliakan Allah. Oke. Nah, di dalam Al-Qur'an ini Allah jelas bahwasanya Tuhanmu itu siapa sih? Ya Allah itu Tuhan kamu. Siapa sih Allah itu? Alladzi khalaqas samawati wal, yang dialah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Di sini disebutkan khalaqas samawat. Di dalam ayat yang lain sab'a samawat. Nggih, ada ya? Ada bentuknya sab'a samawat, ada samawat, ada sama. Nek sama niku cuma langit. Sab'a samawat apa? 7 lapis langit. Samawat maknanya beda, Pak. Jangan disamakan. Kalau sab'a samawat artinya 7 lapis langit. Jadi langit kita itu punya 7 lapis. Tapi kalau disebut tanpa sab'a samawat toh, Allah menciptakan banyak langit, bentuknya jamak. Kalau ini maknanya adalah seluruh benda-benda langit, tata surya, macam-macam di alam semesta itu namanya samawat. Makanya ada ulama Indonesia yang menulis sebuah tafsir namanya Tafsir As-Samawat, satu buku kitab. Boleh ngerti mawon, jadi saya mau coba buku saya merap. Yang penting nanti baca buku kan ngerti. Jadi memang penting baca itu. Tafsir As-Samawat, lama bukunya, lama, tapi menarik, bagus. Membahas tentang samawat. Toh di dalam Al-Qur'an itu dibahas tuntas sampai tebel.
Oke. Kemudian berikutnya, kalau disebut sama mufrad tunggal itu maknanya jihadul a'la, arah atas. Itu namanya as-sama. Nah, ini ngerti ini langit-langit namanya. Langit-langit masjid itu namanya samaul masjid. Langit-langit masjid. Arah. Tapi kalau samawat, nah itu benda-benda langit semua angkasa itu. Kalau sab'a samawat 7 lapis langit khusus. Nah bumi ardo mesti satu, rata-rata satu. Padahal di dalam hadis itu ada yang dalam Quran itu ada wa minal ardi mithlahunna. Surat apa? Dan bumi aku menciptakan langit 7 lapis, begitu juga bumi 7 lap yang seperti langit. Surat dicakrin dia wa minal ardi mithlahunna mau dicek surat Tolak. Surat apa? Surat At-Tolak. Surat nomor berapa surat At-Tolak? 63 ya? 63 surat At-Tolak ayat 12. Mau dibuka bahasa cek mutan buka duit ya, buka Quran ya coba usah. Sambil ketemu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa aja dulu ya. Nah, ketemu mangkanya dengan baca terjemahnya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Sampun kepake? Ayat 12 surat At-Tolak. Cukup nggih. Nah, Allah lah dia yang menciptakan sab'a samawat 7 lapis langit wa minal ardi mithlahunna. Begitu juga Allah menciptakan bumi yang seperti langit. Berarti bumi berapa lapis? 7 lapis sama. Niki ayat. Nah hadis. Orang yang ngerti turus nek tanah niku napa? Batas tanah niku napa namanya? Turus. Nah, itu biasanya kan orang-orang Jawa ben rodok gak napa dia itu biasanya makan turus orang gitu. Biasanya atau batas itu kadang digeser titik. Cek rodok ombo. Kan miliknya orang lain gitu. Itu kata Nabi, siapa yang orang makan atau miliknya orang lain tapi dicoba di HI, itu kata Nabi apa? Maka orang itu nanti akan diblesno. Apa diblesno? Sampai ditenggelamkan ke dasar bumi sampai yang lapisan yang ketujuh. Masya Allah. Lapisan ketujuh dari bumi. Hadis Bukhari. Makanya pengantos gampang makan dolimi orang. Niki lho sak menten iki asine nggon kula niki di nakal iki wis tak digeser. Wah, hati-hati nih. Itu nanti panjenengan adabnya itu langsung diblesno sampai bumi itu pada sop yang ketujuh dari bumi. Naudzubillah. Ini hadis sahih. Makanya hati-hati. Kalau bukan milik haknya ya jangan coba-coba untuk mengakui haknya. Kalau memang milik orang lain jangan coba-coba untuk diakui. Ngapunten itu keras, langsung ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita ketemu ya. Nah,
Kemudian khalaqas samawati wal arda ay aujadaha minal adam haitsu kanat adaman fa asbahat awalim. Khalaqa dalam bahasa Arab. Jadi dulu awalnya yang namanya langit dan bumi itu Allah ciptakan dari yang belum ada, dari yang tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khalaqa. Dereng kok cepet isak ya. Lagi ambaan tok. Khalaqa itu begitu. Pada mencipta pabrik. Makanya bahasa Arabnya pabrik itu bukan makhluk. Masna ini nama sona'ah. Ini membuat, tapi sudah ada bahannya, wis ana bahane, ana contone. Ini namanya masna, sona'ah yasna'u sana'an. Tapi kalau khalaqa yakhluqu khalqan, menciptakan, membuat yang belum ada contoh sebelumnya. Lebih tanggal bunyi. Ya khalaqa. Ya sama dengan bimakna bada'a yabda'u, badi', atau yang kemudian di kita namanya jadi bid'ah. Nah, itu menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Yang awalnya Nabi nggak pernah melakukan gini dicoba, itu namanya bid'ahnya di situ. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, bid'ah itu apa sih? Menurut Imam Syafi'i ya, at-tariqatu fid dini mukhtari'atun yudahi syar'iyyatan muballaghatan li ta'abbudillahi subhanahu. Jadi yang dimaksud bid'ah menurut Imam Syafi'i adalah at-tariqatu fid din, suatu cara yang diada-adakan di dalam agama. Yudahi syar'iyyatan, menyerupai syariat. Ngapunten, menyerupai syariat. Jadi bukan syariat tapi menyerupai koyok-koyok meh padha ambek syariat. Itu namanya bid'ah. Tujuannya li ta'abbudillahi subhanahu, muballaghatan li ta'abbudillahi subhanahu. Tujuannya apa? Muballaghatan, berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek orang melakukan bid'ah mesti ibadahnya over. Nek biasa-biasa enggak mungkin melakukan bid'ah. Mesti wah kepingin yang paling ya, itu makanya itu definisi yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Yang paling tahu tentang bid'ah ya beliau. Sekarang kan lagi orang viral, ramai sekali membicarakan bid'ah, macam-macam, bid'ah hasanat, bid'ah lalat dan macam-macam. Sebenarnya begini, yang namanya bid'ah itu ya enggak ada yang namanya bid'ah hasanah. Bid'ah ya dolalah, hadisnya kullu bid'atin dolala. Masa ana kullu bid'atin dolala. Kata-kata kullu itu kan semua. Yang namanya bid'ah itu mesti sesat. Wa kullu dolalatin. Ustaz enggak mau Ustaz. Kullu bid'atin di mana nih sebagian aja. Oke. Berarti sebagian bid'ah itu sesat. Berarti orang sing apik. Lah jenengan mengartikan wa kullu bid'atin dolalatin, wa kullu dolalatin artikan sebagian juga. Berarti sebagian yang sesat itu, wah berarti orang yang sesat orang yang apik. Nanti kalau itu namanya nggak konsekuen. Makanya begitu. Saya pernah diskusi itu lama panjang lebar. Jadi ternyata memang artinya itu begitu. Jadi yang jenengan makanya ngapunten ternyata ada, saya sepakat dengan pemahamannya Imam Malik. Saya setuju dengan Imam Malik. Imam Malik itu pernah mengatakan, jadi yang dimaksud dengan bid'ah itu bid'ah hasanah itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sahih Bukhari yang berjudul yang bunyinya apa? Nikmatun bid'atu hadi, ikhlas nikmat-nikmatnya bid'ah. Menurut Imam Malik ini bid'ah secara bahasa, bukan bid'ah secara istilah. Kalau bid'ah secara bahasa, ya udah nggak apa-apa, anak sing apik. Tapi kalau bid'ah secara istilah, semuanya dolalah. Ini Imam Malik. Silakan dicek dalam kitabnya Imam Muwatta Imam Malik. Jadi ternyata seperti itu.
Artinya ya memang namanya itu berbeda macam-macam, silakan. Ayo di bareng-bareng di lungguh enak-enak mau kitab bareng-bareng yuk. Nah ini kan enak. Nanti biar tahu. Ada yang viral ya sekarang di Ibu tak simpen semua. Nanti rencananya saya akan buat artikel. Kemarin saya sudah nulis di majelis tabligh itu. Nah itu ada yang tulisan saya juga. Ada yang mungkin baca ya kalau yang masuk di KMM, grup KMM atau grup PDM pasti tahu. Itu sudah saya tulis. Para jamaah yang bermanfaat. Mungkin itu sedikit yang bisa sampaikan karena waktunya tidak cukup. Satu ayat ini belum selesai dan mudah-mudahan nanti diteruskan oleh Pak Kiai Muhtaram. Mungkin itu dulu. Intinas shiratal mustaqim. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.